Shalom saudaraku, betapa bahagianya saya kembali menjumpai Anda melalui video tayangan ini dan rasanya sangat bersuka cita kembali menyapa Anda di dalam segala aktivitas dan keseharian Anda. Hari ini saya coba membagikan sebuah prinsip firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Yaitu firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingatkah saudara bahwa perkataan ini langsung diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Menanggapi dan melihat situasi para murid-murid yang mungkin sedikit kebingungan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Bahwa orang-orang berkapasitas besar seperti Herodes dan beberapa kawan-kawannya, bahkan juga dari golongan-golongan orang Farisi, ahli Taurat, yang mempunyai sebuah kekuatan penuh juga di dalam pemerintahan bersama dengan orang-orang Romawi. Rupanya ada sebuah kerjasama dari antara mereka sehingga kekuatan ini menjadi pemikat di antara mereka dan mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa mengendalikan situasi. Melihat kondisi ini, Tuhan Yesus menegur para murid-muridnya dan mulai mengajarkan mereka dengan perikop hal kekhawatiran, yaitu di mana para murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada waktu itu yang langsung mendengar perkataan Tuhan Yesus diminta agar tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Walaupun bahwa apa yang mereka hadapi saat itu memang cukup sulit. Makanya Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan dengan punya dua prinsip. Yaitu yang pertama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, agar semuanya itu ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus tambahkan kepada kita? Tentu Tuhan Yesus punya segala-galanya. Apa yang diberikan kepadanya adalah milik Bapa di sorga. Karena dia juga adalah Allah. Berarti dia pemilik dari segala sesuatu. Sehingga orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus seharusnya tidak memiliki kekhawatiran. Pada dasarnya semua orang memang memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi jika kita langsung berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin saat ini tidak secara langsung, yaitu tatap muka, tetapi Anda dan saya memiliki kebenaran firman Tuhan, di mana dasar dan pijakan kita untuk melangkah, menambahkan iman kita dalam hidup kita melalui Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca. Makanya kita harus belajar. Memang ada antitesis dari kebenaran firman Tuhan, yaitu orang Romawi dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka bergantung kepada kekuatan tangan besi manusia, yaitu di mana Romawi yang dipimpin langsung mungkin oleh Herodes Agung atau pengikut-pengikut yang lain atau bawahannya, sehingga orang-orang pada waktu itu ditekan, hidup mereka tidak terlalu nyaman, hidup mereka berkekurangan, hidup mereka ditindas. Yesus hadir sebagai seorang tokoh yang hidup, di mana dia mengajarkan agar setiap orang bergantung kepada Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Perbandingannya dengan kerajaan manusia adalah manusia memiliki kepentingan khusus untuk hanya memenuhi kebutuhan mereka saja atau kepentingan mereka saja. Hal ini terjadi pada Herodes Agung, membangun atau mempugar bait Allah kedua yang dibangun oleh orang-orang yang kembali dari Babel hanya untuk mencari popularitasnya saja, popularitas untuk kesenangan pribadinya. Sehingga Herodes Agung mungkin disanjung berhasil membangun bait Allah, dan para murid-muridnya pada Injil Lukas pasal 21 begitu kagum akan bangunan ini sehingga Tuhan Yesus menegur mereka, satu waktu engkau tidak akan melihat satu batu akan terletak di batu yang lain. Itu bertanda bahwa Tuhan Yesus menubuatkan satu waktu bait Allah yang dipugar oleh Herodes itu pun akan dihancurkan. Nah, ini pun belum dipahami oleh para murid-muridnya. Nah, Yesus mengajarkan supaya carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti kita bicara tentang kedaulatan Allah, kekuatan Allah, di mana Allah langsung memimpin, ya, kepemimpinan secara langsung yang berasal dari Allah, di mana Allah memberi kita jaminan sebagai seorang raja yang kekal, raja yang agung, dia pasti bisa memenuhi kebutuhan kita. Ini terlihat dari sebuah kisah contoh yang diambil dalam kitab Samuel. 1 Samuel pasal 8 di sana firman Tuhan berkata bahwa orang Israel meminta raja kepada Samuel karena Samuel sudah tua. Tapi apa yang Samuel katakan? Tuhan,
Mereka meminta raja. Bagaimana mungkin? Aku sudah mungkin menetapkan anak-anakku menjadi hakim atas orang Israel, tapi mereka masih tetap meminta raja. Hal ini dipandang oleh Tuhan bahwa sedikit mengesalkan hati Samuel, memang iya. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, turutilah keinginan mereka. Tetapi yang Tuhan katakan kepada Samuel, sesungguhnya bukan kamu yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, yang menjadi raja atas mereka sendiri. Tuhan berkata di ayat itu bahwa Tuhan sebenarnya menjadi raja atas orang Israel, tapi orang Israel melihat manusianya. Lebih baik memiliki manusia untuk menjadi raja atas mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang Yesus sampaikan. Tuhan Yesus hadir, dia berkata bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, tapi kerajaanku berasal dari Allah Bapa di sorga. Nah, ini sebabnya kita harus tahu bahwa kerajaan Allah itu sesungguhnya ada. Bukan kerajaan omong kosong. Bukan satu kepemimpinan yang kosong. Makanya Anda dan saya hari ini harus belajar mau dipimpin oleh Raja kita yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan berkata, cari kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang Romawi mempunyai kepercayaan yang tidak seperti dimiliki oleh para murid-murid, yaitu kepada Yesus Kristus atau kepada Allah Bapa di sorga. Hal ini pun orang Romawi membuat orang-orang Yahudi sekitarnya menjadi terpana atas kepercayaan mereka, dewa-dewi mereka. Maka ahli-ahli Taurat yang sebenarnya memiliki panduan hukum Taurat, pembelajaran firman pada masa lampau, seharusnya berkaca bahwa Tuhan pun membenci bahwa menyembah berhala itu sangat kekejian bagi Tuhan. Keluaran pasal 20 di sana berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Romawi tidak memiliki iman seperti iman orang Kristen. Nah, ini hal pun diajarkan oleh Tuhan Yesus agar para murid-muridnya jangan terpana dengan apa yang dilihat mata mereka. Tapi mereka harus belajar dipimpin langsung oleh Allah dan cari kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu tentu, saudara, memiliki satu rahasia, di mana kita harus tetap menggali rahasia kebenaran firman itu dalam ketundukan, dalam kerendahan hati, dalam hormat dan takut akan Tuhan, duduk menyembah Allah. Dan situ Allah akan membuka semua selubung agar Anda dan saya mengerti bagian-bagian firman Tuhan ini. Apa yang Allah janjikan buat kita? Yang Allah janjikan kepada kita adalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya segala kebutuhan dan keperluan hidup kita, apakah itu bidang jasmani ataukah rohani dalam hidup kita, Tuhan pasti bisa penuhi. Asalkan saudara dan saya belajar untuk dipimpin langsung kepada Tuhan. Di situ juga dikatakan bahwa kekhawatiran tidak bisa menambah sesuatu. Bahkan sehasta hidup pun tidak bisa menambah. Karena kekhawatiran kita. Allah sangat menentang orang-orang yang khawatir dalam hidup ini. Allah tidak suka orang-orang yang memberontak akan sesuatu karena hal-hal kehidupan lahiriah. Karena ini pun pernah terjadi di kehidupan Israel. Ketika mereka tidak percaya akan perlindungan Tuhan selama 40 tahun. Di sana Allah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus ngomong langsung kepada murid-muridnya, lihat, burung pipit di udara atau burung di udara tidak menanam tetapi diberi makan oleh Allah. Bahkan bunga bakung yang begitu indah, Raja Salomo pun dalam segala keindahan tidak bisa menyainginya. Itu bertanda bahwa untuk kehidupan makhluk hidup, kehidupan yang sangat nyata dalam kehidupan kita, Allah begitu memelihara dalam hidup ini. Jadi tentunya saudara dan saya tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Anda dan saya harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Bahwasanya ketika orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan dipelihara oleh Allah. Mari berpegang kepada firman Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Itu bukan berarti saya yang berkhotbah pun tidak pernah mengalami hal demikian. Tetapi sesungguhnya Allah telah mengajarkan banyak hal. Karena kekhawatiran tidak bisa menambah apa-apa. Ketakutan tidak bisa menambah apa-apa. Kegelisahan tidak bisa menambah apa-apa. Mari maju dengan Tuhan. Saya percaya kehidupan orang percaya di dalam Tuhan penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, apakah dia pendeta, apakah dia majelis, jemaat, apakah dia orang berpangkat, orang tidak berpangkat, apakah dia orang kaya atau tidak orang kaya, semua sama di mata Tuhan. Ketika Anda memerlukan Yesus dalam hidup Anda, dia hadir di tengah-tengah kehidupan Anda. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memenuhi hasrat hidup kita, yaitu menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka apapun yang saudara ingini dalam hidup ini, yang terutama ingini
kehidupan yang erat dengan Tuhan. Jangan dulu Anda meminta sesuatu yang lebih daripada itu. Tentang kehidupan jasmani, Allah tahu. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 6 itu pun menyinggung bahwa semua orang yang tidak percaya pun memerlukan kehidupan yang dipenuhi dengan kebutuhan jasmani juga. Semuanya dicari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Masakan kita mau disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Tentunya kita harus berbeda, kata firman Tuhan. Maka orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Proses kita boleh berbeda, tapi tangan Tuhan yang sama pasti akan menopang kita. Saya percaya Anda dimanapun berada, hari ini Anda pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Saya pun akan dikuatkan oleh Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Shalom.